Bismillahirrahmanirrahim. Baik para bapak. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Muttafaq alaih. Setelah saya coba buka, katakanlah melakukan perbandingan. Paling tidak ini kan riwayatnya muttafaq alaih. Bukhari nomornya 6413. Muslim nomornya 1805. Kalau kita perhatikan babnya itu beda. Nanti kita bandingkan dengan Imam Nawawi ya. Jadi menariknya begini. Pertama, Sahih Bukhari memberi tema babnya itu jizyah al-muwada'ah. Tentang jizyah itu semacam pajak, pungutan. Plus muwada'ah ini berkenaan dengan peperangan. Jadi unik sekali bab Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah tidak ada hubungan kesan yang muncul dengan zuhud. Oke, itu yang diambil malah peperangannya. Ternyata apa? Ternyata dalam Sahih Bukhari ada tambahan yang tidak dikutip oleh Imam Nawawi, yakni fa aslihil ansor wal muhajirah. Doanya, jadi doa Rasulullah SAW tidak dikutip secara lengkap oleh Imam Nawawi, hanya mengambil setengah bagian. Nah, saya menduga bahwa doa yang terakhir inilah yang menjadi penyebab atau perspektif lah Pak ya, titik pandang atau paradigma Imam Bukhari mengambil hadis ini dengan tema jizyah berkaitan dengan poin kedua, aslihil ansoro wal muhajiro, bahwa sesama manusia itu berpeluang saling memusuhi Pak. Supaya tidak saling memusuhi, Rasul berdoa, ya Allah, damaikanlah, perbaikilah Ansor dengan Muhajirin. Ini yang berbeda ya. Oke, yang pertama. Kemudian kalau Sahih Muslim babnya bertema Ghazwatul Ahzab wa hiya Khandaq. Dimasukkannya ke dalam bab perang Ahzab, perang Khandaq. Lantas di mana hubungan dengan la Aisyah? Bukan di situ hubungannya, Pak. Hubungannya dengan sama poin kedua, yakni aslihil ansor wal muhajir. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah damaikanlah, perbaikilah hubungan antara ansor dan muhajiro. Saya meyakini bahwa kenapa beliau berdoa begitu, karena peluang potensi bermusuhan itu selalu ada. Nanti kita lihat ayatnya, potensial ya. Coba kita kaitkan dulu. Dalam istilah marketing ya, ada istilah yang disebut potential market, actual market gitu. Ada pasar potensial, ada pasar aktual. Pasar potensial itu berarti pasar yang berkemungkinan untuk bisa kita raup. Wah, mungkin nih, diduga nih dapat terjual sekian, itu masih prediksi kan Pak, namanya potensial. Tapi sesuatu yang potensial bisa terwujud menjadi aktual ketika cara menjualnya benar, harganya sesuai, kualitasnya juga sesuai, baru akan menjadi aktual. Sama seperti bahasa sosial, PKI itu laten, tersembunyi Pak. Laten itu sesuatu yang tersembunyi, melekat. Bisa nggak keluar? Bisa. Kalau ada faktor pemicu, kemiskinan, kebodohan itu pasti. Nah, ketika sesuatu yang laten akan berubah menjadi mewujud, namanya manifest. Maka Bapak Ibu kenal namanya manifesto. Ada? Silakan baca politik tentang PKI. Berarti sama.
kita ini punya sifat buruk yang laten. Nah, gitu. Salah satu sifat buruk yang laten apa? Pelit. Atau membenci. Atau memusuhi orang. Itu laten, Pak. Bisa muncul berarti berubah menjadi manifest ketika ada sebab tertentu. Apa? Hati kita tidak pernah dididik, tidak pernah tarbiyah, tidak pernah taklim, maka potensi-potensi sesuatu yang laten, pelit, benci, dendam akan menguat. Nah, taklim itu dalam rangka memendam, kalau perlu mengeliminir semua peluang yang bersifat buruk tadi. Itulah taklim. Kembali ke sini. Jadi menarik, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil nama babnya itu tidak berkaitan dengan kalimat la aisha illa aisul akhirah. Sebaliknya, Imam Nawawi rahimahullah mengambilnya bukan kalimat yang kedua nih Pak, bukan yang ini. Bukan yang fa aslihil ansara wal muhajira. Beliau mengambil tema nama babnya itu yang pertama, bahwa tidak ada kehidupan yang sesungguhnya selain akhirat. Begitu. Jadi bagi saya 3 pakar hadis ini sangat menarik cara mengambil sebuah kesimpulan. Karena itu tidak mudah Pak untuk membuat sebuah, apa ini judulnya, temanya apa ini, topiknya apa, itu gak mudah. Tetap harus rujukannya apa, hadisnya mana, Al-Qur'annya surat apa, ayat berapa, temanya apa, itu harus nyambung. Jangan sampai temanya ini ayatnya beda, nanti ada syair, jaka sembung makan betuy ternyambung euy gitu. Kenapa? Karena antara ayat dengan yang dibahas gimana maksudnya, hubungannya. Jadi membuat tema, mengambil referensi itu nggak mudah. Harus tahu betul konten dari sesuatu ayat atau hadisnya. Nah, saya melihat 3 pakar hadis ini beda cara pandangnya, perspektifnya, paradigmanya tadi ya. Saya kira Imam Bukhari, Imam Muslim mirip-mirip tuh, ya. Sementara Imam Nawawi sebaliknya, mengambil yang pertama, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil kalimat yang kedua. Maka saya memahaminya hadis ini ada 2 kalimat Pak, yang perlu kita bahas terpisah. Yang pertama, kalimat Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Kalimat ini dulu, la aisha illa aisyul akhirah. Kalimat Allahumma dan seterusnya itu nyambungnya ke poin kedua nanti. Nah, poin kedua itu nanti kita bahas berkaitan dengan sirah nabawiyah. Ada di mana letak hubungannya, nanti kita akan bahas. Sekarang kita poin pertama dulu. Jadi sabda Rasulullah SAW di atas yang lengkapnya tadi ya, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah fa aslihil ansara wal muhajirah, dibagi 2 kalimat. Pertama, kalimat yang menggambarkan hakikat kehidupan akhirat lewat kalimat la aisha illa aisyul akhirah. Kalimat ini kalau saya telaah mirip dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Mirip polanya Pak. Coba kita lihat saja ya, seperti ini. Mungkin di Bapak nggak ada ya. Oke, nih. Inilah hadisnya ya. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan illa aisyul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Kita kaitkan dengan pola la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah ada 2 kata. Di dalam kalimat la aisha illa aisyul akhirah pun ada 2 kata. La ilaha lazim disebut kalimatun nafi. Kalimat yang menolak, menegasikan, menyangkal, membuang, menghilangkan. Maka terjemahannya tidak ada Tuhan. Bersihkan semua unsur atau sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan harus
hilang, tidak ada. Bersih. Itulah tauhid. Baru nanti illallah. Sama. Jadi kalimatun nafi ada pada kata la ilaha atau la Aisyah. Jangan pakai ha, la Aisyah. Beda, Pak. Kalau Aisyah nama orang nantinya. Siti Aisyah. Beda lagi. Jadi enggak pakai, jangan pakai ha, la Aisyah. Itu sama dengan tidak ada Aisyah. Nama orang. Ini la Aisyah, tidak pakai ha ujungnya. Tidak ada kehidupan. Jadi la di dalam kata itu, sekali lagi saya menelaah dan membuka beberapa kamus, ternyata searti polanya dengan la ilaha illallah. Namanya kalimatun nafi. Setelah dibuang, ditolak, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, yang dan seterusnya, baru illallah. Jadi illah di sini adalah menetapkan, memastikan, mengukuhkan bahwa tidak ada hidup yang sesungguhnya, tidak ada hidup yang sebenarnya, tidak ada hidup yang hakiki, illa aisyul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Nah, untuk membuktikan bahwa dunia itu bukan, tanda kutip, dunia itu bukan kehidupan, kita lihat ayat-ayatnya, Pak, ya. Ayat ini mewakili, ya. Saya temukan kalimat yang seperti itu ada dalam 4 kali penyebutan dalam Quran, yakni la'ibun walahun. Dunia itu al-hayatud dunia, kehidupan dunia ini, la'ibun permainan, lahun sesuatu yang melalaikan, permainan kelalaian. Artinya apapun yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita sukai, pasti punya 2 unsur, la'ib, lahun. La'ib cepat bosan, lahun seringkali pohon, lupa. Lupa pada apa? Lupa pada tujuan akhir, karena fokus perhatiannya pada ad-dunya tadi. Itulah lahun. Nah, kalimat la'ibun walahun ada 4 tempat. Sekarang ada 2 surat yang saya tampilkan di sini, ya, yakni Al-An'am 32. Ingat para bapak, ayah dan ibu, surat Al-An'am itu isinya, konten ayat-ayatnya hanya mengisahkan 1 orang, Rasulullah SAW. Setahu saya. Sama seperti surat Yusuf, kecuali dengan Nabi Yakub, ya. Tapi kalau surat Al-An'am tidak ada kisah Nabi lain selain beliau. Beda dengan surat Al-A'raf yang kisah nabinya beda-beda. Al-An'am hanya beliau. Baik, jadi ayat 32 menerangkan dunia ini la'ibun, permainan, lahun, kelalaian. Kelalaian apa? Kelalaian menuju perjalanan akhir, Pak. Coba kita tengok ayat 1 surat 21. Di sana Allah mengingatkan kita, kiamat itu semakin mendekat, terus mendekat. Sementara orang-orang yang didekati oleh kiamat dalam keadaan ghaflah. Ghaflah itu lengah atau lalai. Bahkan mu'ridun, menjauhi peringatan. Saya sekali lagi sangat yakin bahwa istilah gafleh dari situ, Pak. Ghaflah, gafleh, mirip tuh, Pak. Mirip nggak? Saya kira mirip. Jadi gafleh itu sesuatu yang melalaikan. Lalu buat apa gafleh? Bagi saya bagi saya lagun, sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tinimbang nganggur tetap justru rugi di situ. Kata-kata tinimbang nganggur, harusnya manfaatkan yang lain, obrolkan yang lain, lebih bermanfaat. Mukmin itu marru bil lagwi. Mukmin itu kalau melewati sekelompok orang yang
melakukan sia-sia, marwah lewat saja. Tidak mau duduk di situ. Kenapa? Kiroman, ingin menjaga kemuliaan diri di sisi Allah. Jadi kesan yang kuat lewat ayat itu, kita diminta untuk eksklusif dari sisi kemaksiatan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan orang, bukan. Kembali lagi ya. Jadi ghaflah itu mirip dengan lahwun, kelalaian. Maka di tengah-tengah kematian yang terus mendadak seperti ini, mari kita jaga agar tidak mati dalam keadaan lalai. Ya, itu para bapak. Ayat pertama. Ayat kedua surat Al-Ankabut. Al-Ankabut. Meskipun namanya Al-Ankabut, surat ini tidak menerangkan mengenai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW pada saat hijrah. Apa itu? Sarang laba-laba. Di dalam surat Al-Ankabut yang ditegaskan justru gambaran orang yang berakidah tapi bukan tauhid. Yakin tentang Tuhan tapi bukan tauhid. Maka diibaratkan kekuatannya seperti sarang laba-laba. Oke, nanti Bapak temukan kalau kita membahas surat itu ya, bahwa keyakinan kepada selain Allah itu kekuatannya sepadan, setara dengan sarang laba-laba. Percuma, dia akan lemah saat orang itu menghadapi persoalan hidup yang jauh lebih kuat daripada sandaran dia kepada sesuatu. Maka orang ini akan mengalami fitughyanihim ya'mal. Percaya Pak, semua orang akan mengalami itu. Kecuali kita betul-betul Allahu Ahad, Allahu Somad, aman. Akan kuat. Kenapa? Sandarannya jelas, yang maha kuat, Qawiyul Aziz, yang maha kuat. Saya sering memberi contoh sederhana ya, antara lain kalau maaf bapak-bapak yang nyender di sebelah, kalau nyenderan itu bukan tembok tapi terbuat dari kertas Pak, dibuat seperti tembok, sebelah sananya jurang, nyaman nggak Pak nyendernya? Nyaman nggak? Saya yakin ragu, ini kuat nggak ya? Kenapa? Kalau dia ditipu oleh tempat sandaran, sebetulnya kertas putih tapi dibuat desainnya seperti tembok. Sebelah sananya jurang 200 meter. Tiba-tiba bledok. Rugi nggak Pak? Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu kertas biasa, sebelah sananya jurang, masih berani? Nggak akan. Sama seperti itu. Maka tawakal itu harus kepada yang maha kuat, yang tidak mati, yang tidak ngantuk, yang tidak tidur. Siapa dia? Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun wala mautun. Allah punya 3 sifat mustahil: ngantuk, tidur, mati, mustahil. Nah, kembali yang tadi para bapak ya. Jadi Al-Ankabut itu laba-laba. Nanti pada saat kita membahas sirah nabawiyah, lalu sudah memasuki Thoriqun ilal Madinah. Nah, nanti kita lihat betapa Allahu Akbar ya. Rasulullah SAW ditolong oleh Allah lewat sarang laba-laba. Sehingga terjadilah silang pendapat di antara tokoh Quraisy yang mengepung beliau. Akhirnya membuat, udahlah kita balik lagi aja. Padahal Rasulullah SAW ada di dalam gua itu. Di sini Pak, nikmat luar biasa memahami ya Allah. Kadang saya nangis kalau melihat Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW naik ke gua Sur sampai di bedong Pak. Di bedong, diikat dengan kain oleh Abu Bakar karena Rasulullah SAW sudah sangat keletihan. Itu
Membahas ini bisa, Masya Allah, ya, kenikmatan. Baik, kembali ke sini. Jadi 4 kali kata-kata dunia itu la'ibun walahun. Lalu Allah bandingkan waladarul akhirah khair. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik. Bahkan di ayat lain disebutnya wa abqa, lebih kekal. Jadi dunia itu tidak ada apa-apanya. Bukan kehidupan yang sesungguhnya, tapi kehidupan yang palsu. Maka kesenangannya pun kesenangan palsu. Mata'ul gurur. Maksudnya kesenangan palsu itu adalah kesenangan yang tidak pernah ajeg, Pak. Selalu berdampak setelah itu. Mangga rasakan. Kita senang, menikmati makan terus. Berdampak nggak? Kenapa? Nah, cokot-cokot baik, kenapa ya? Oh, kemarin makannya terlalu banyak ini. Jadi apapun yang terjadi di dunia pasti berdampak. Kesenangan apapun yang kita nikmati hari ini pasti berdampak. Itu namanya mata'ul gurur. Tapi di akhirat tidak berdampak. Saya ambil contoh ya. Maaf, bukan porno. Kalau kita berhubungan badan dengan istri nanti di surga, ada hadisnya, mungkin tidak saya sebutkan ya, banyak soalnya, tidak akan pernah hamil. Kalau di dunia, kecuali kalau usia sudah ini ya, kalau normal maksud saya, berdampak nggak? Berdampak. Belum lagi contoh lain, di dunia ini terjadi perputaran kan Pak? Bapak sebagian sudah mulai di atas 60 terus. Ujungnya apa Pak? Al-maut kan ujungnya. Di akhirat adakah al-maut? Gak ada. Itu artinya perbedaannya sangat jauh. Nanti kita lihat perbedaan 4 elemen mengenai perbedaan aisyul dunia wa aisyul akhirat, atau hayatud dunia wa hayatul akhirat. Oke, itu darul akhirat. Jadi Allah bandingkan akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Baik para bapak yang dirahmati Allah. Nah, kalau disingkat seperti ini nih, al-aisyu itu ada 2. 1 al-aisyul akhirah, 2 aisyud dunya, atau bahasa lainnya hayatul akhirah, hayatud dunya. Ayat-ayat ini yang saya sebutkan tadi lengkap adalah 4 surat, semuanya memperbandingkan akhirat dengan dunia. Sekedar saya tidak akan membahas lebih rinci ayat ini ya. Sekedar diperlihatkan saja bahwa ada Al-An'am, Al-Ankabut, surat Muhammad, surat Al-Hadid, semuanya menyebut dunia itu la'ibun walahun. 4 kali tadi Pak. Ad-dunya la'ibun walahun. Lalu akhiratnya diperbandingkan, sementara akhirat khairun. Makanya kemudian bahkan ada kalimat ini. Akhirat itu lahiyal hayawan. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati. Ya, baik. Sekarang yang kedua, kata kedua yang kita perlu kita pahami adalah kata Aisyah. Aisyah dari kata Asya. Kalau Bapak Ibu tilawah Quran akan sering menemukan kata-kata yang seakar dengan kata Asya atau Aisyah tadi ya. Asya ya'ishu, Ayasha yu'ayishu, yu'ayishu. Ada juga Ayyasha yu'ayishu. Beda-beda tuh. Asya ya'ishu, Ayasha yu'ayishu, Ayyasha yu'ayishu. Tapi satu akar semua itu mirip-mirip, yakni menghidupkan, membuat hidup, menghidupi, kehidupan. Akar katanya kemudian melebar, bentuk bendanya ma'isyah. Saya kira kita hafal ya. Ini sudah siap belum? Mau nikah sudah siap belum? Ma'isyahnya apa itu Pak? Sumber kehidupan alias mata pencaharian. Itu ma'isyah namanya ya. Atau prinsip ini,
prinsip perjuangan ish kariman au mut syahidan, yang kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi prinsip perjuangan revolusi dulu, merdeka atau mati. Matinya itu apa? Kariman. Merdeka itu apa? Mulia tanpa tekanan dari siapapun. Jadi kalau orang merasa nyaman dijajah, aneh itu Pak. Karena itu orang yang merunduk menjatuhkan dirinya kepada orang penguasa atau orang kaya untuk mendapatkan dunia, sepertiga agamanya hilang. Lah hari ini merunduk-runduk ke penguasa, merunduk-runduk ke orang kaya untuk mendapatkan ghanimah. Itu hilang kemuliaan pada dirinya. Al-izzatu pada dirinya lenyap. Baik di sisi manusia apalagi di sisi Allah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itulah ma'isyah. Nanti ma'asyun, aisyatun, aisyun itu sama. Inilah beberapa ayat yang di dalamnya mencantumkan makna atau kata-kata yang satu akar dengan kata asya tadi. Misalnya Al-Baqarah 124, ma'isyatan dongkan, kehidupan yang sempit. Artinya ma'isyah itu apa? Keadaan hidupnya, sumber pencahariannya sempit, tertutup, tidak ada keberkahan. Apa sebabnya? Lihat kalimat di tengah, apa di awal Pak? Wa man a'rada an zikri, siapa yang mengingkari, yang berpaling, yang menjauhi peringatanku. Sumber peringatan ada di mana? Al-Quran. Dia jauhi, maka Allah menjamin fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Karena itu kalau kita mau dibuka, saya ulangi, ada satu ayat yang sebetulnya bisa membuka bisa membuka kelapangan hidup, ketenangan lah paling tidak ya. Al-Quraisy Pak. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum. Jadi ayat ini sesungguhnya bisa membangun kesadaran bahwa kalau ingin hidup, atau kalau prinsipnya Masjid Joko Karyan, mengenyangkan, menyenangkan atau menenangkan sama ya, mengenyangkan aspek jasmani kan, menenangkan aspek rohani. Jadi bagi saya konsep itu sama dengan Al-Quraisy. Allazi at'amahu min ju' itu jasmani rohani Pak, perut. Jasmani kan? Wa amanahu min khauf ruhani. Jadi kalau ingin hidupnya kenyang perutnya, tenang hatinya, periksa falyabudu. Falyabudu gampang sederhananya. 5 waktu as-sholatu ala waktiha belum gitu kan. Jadi kembali ke hal-hal yang normatif sebetulnya. Salat subuh bagaimana? Itu bagian dari as-sholatu ala waktiha. Supaya apa? Mendapatkan ahabbu ilallah, cinta Allah. Itu yang kedua, yang pertama. Al-Qasas yang kedua menyebutkan ma'isyataha. Ayat ini Pak, kalau dibahas nih ayat 58, ini semacam shock terapi. Siapapun yang shock merasa dirinya hebat, lebih kaya misalnya, lebih kuasa misalnya, apa kata Allah? Kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Berapa banyak tuh negeri yang kaya raya, hebat kekuasaannya, tapi kami hancurkan tanpa sisa. Kamu dia menikmah. Kira-kira apa Pak tujuannya? Menjatuhkan mental. Kalau pakai bahasa kasarnya, kamu belum apa-apa, lihat itu lebih kuat dia. Kamu mas krempeng deh, sombong deh, bisa gitu Pak. Itu tujuan. Coba kita renungi Pak. Kalau Bapak lihat, maaf, yang sudah meninggal,
Agung Hercules, gimana fisiknya? Kuat gak? Sterek gak Pak? Binaraga kan? Tapi oleh Allah diuji, otaknya bermasalah. Meninggal gak? Allahu Akbar. Ya Allah, itu orang yang banyak latihan, banyak olahraga, terjaga makanannya. Toh akhirnya kita ini siapa sih? Astagfirullah. Kadang-kadang di situ Pak, kita pasti kalah, takluk oleh bahasa surat Yasin namanya Al-Aziz. Allah punya Quwwatul Aziz atau Izzatul Qahri. Allah punya Izzatul Qahri. Kalau orang diingatkan pakai lisan Rasulullah SAW, pakai lisan orang pendai yang mengajak dia, susah juga, baru Muhammad zarni lil mukadzibin. Ini bukan wilayahmu, kata Allah. Aku yang bertindak, biarkan saja. Ada Pak di surat Al-Muzammil kan gitu. Muhammad zarni lil mukadzibin. Kamu nggak usah bingung, aku yang bertindak. Jebret, baru kan Pak. Kita ini lucu Pak, masyarakat kita ini lucu, ngaku muslim tapi menyebut Allahnya itu pada saat bencana saja. Coba lihat Pak, hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersemangat nggak bangun? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyambut kebanyakannya? Nyambut nggak? Enggak. Coba pakai bencana angin, pakai topan, puting beliung, angin besar, apa yang diucapkan? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar. Ingat tak? Ingat nggak? Jadi kesimpulan saya, kayaknya orang Islam Indonesia itu supaya sering menyebut Allah, sering. Apa harus begitu gitu? Logikanya kan begitu kan? Coba kalau diberi bencana, ingat nggak ke Allah? Ingat Pak. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, semua disebut. Coba ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anggar nikmat tidur. Bagi saya itu ada masalah gitu. Bandingkan azan yang sekali besoknya azan tetap diem, besoknya imah kedudukan, bangun mual. Bangun mual? Bangun. Padahal api neraka belum sepanas api dunia, belum sepanas api neraka. Api neraka 70 kali lipat daripada panasnya. Lah ini meninggalkan sholat sama dengan membiarkan diri dibakar api neraka. Allahu Akbar. Itulah masyarakat kita. Jadi logika saya tinggal dibalikin supaya orang tentu nggak mau kan ya. Iya, tapi tinggal dibalikin aja. Wah, kebanyakan begitu. Itu ayat 58. Az-Zukhruf menyebutkan bahwa ada orang ya setelah diberi rahmat, yakni lapang hidupnya, terus ma'isyatan dongkannya, pokoknya ma'isyatan sumber nafkahnya banyak. Setelah lebih kemudian durhaka lagi, akhirnya sukhriyan, dihinakan oleh Allah. Nah itu para bapak yang dirahmati Allah, tentang pengertian hasya. Nah dari ayat yang tadi kita bahas, kita lewat saja yang ini ya, bahwa dikatakan begini nih gambarannya, tafsiran Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita lihat beliau memberikan penjelasan bahwa yang disebut al-aisyatu adalah ar-radiyatul baqiyah. Lihat kata-kata radiyah, baqiyah. Itu menunjuk pada kehidupan akhirat. Bahwa hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejatinya adalah hidup yang pertama haniyah. Ada ketenangan, ada rasa suka, rasa nyaman. Kedua, ridho, rodiyah. Yang ketiga, ada baqiyah, kekal. Di manakah itu? Akhirat. Makanya tadi dikatakan la aisha illa aisyul akhirah. Kita sekali lagi
Makanya Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab zuhud karena mengambil kalimat yang dimaksud, Pak. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang senangnya abadi, yang ridho puasnya itu abadi, kekal tadi, kecuali akhirat. Jadi menegaskan dulu sekali lagi tentang kehidupan dunia. Nah, begitu pentingnya tentang akhirat, maka dua ayat ini Az-Zumar dan Asy-Syura, mari kita lihat, jangan sampai kita masuk kelompok yang ini. Fa'budu ma syi'tum. Kata Allah nih, kalau memang kalian susah diajak untuk menyembah Allah saja, ya sudah, fa'budu ma syi'tum, terserah kamu. Kasarnya gitu, Pak. Terserah kalian. Kalau susah diajak ibadah ke Allah saja, malah terus berbuat syirik. Seperti kemarin masih banyak, Pak. Gerhana bulan kok malah sembunyi. Ada yang hamil. Di kampung saya masih ada, Pak. Pada sembunyi itu. Disuruh sholat malah pada nyumput. Apa alasannya? Lagi hamil. Bisi tompelen, bisi macam-macam, Pak. Tanpa disadari itu sama dengan usjudu lisyamsi. Sujudnya kemana? Matahari wal qamar. Padahal la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan bersujud ke matahari atau bulan. Sujud yang menciptakan gerhana matahari atau gerhana bulan. Kok masih ada, ya Allah? Itu berarti fa'budunya bukan ke Allah. Ya sudah, masyi'tum, terserah kalian saja. Yang pasti innal khasirin alladzina khasiru, sungguh orang yang merugikan dirinya. Orang yang rugi adalah dua, merugikan dirinya tetap dalam keadaan zalim, bodoh, dan merugikan keluarganya. Jadi jangan sampai, Pak, kita sebagai kepala keluarga rugi diri. Kalau kepala keluarganya rugi, zalim, jahulan, otomatis anggota keluarganya pun, waduh, nauzubillah. Itu bahaya, 2 kali lipat beratnya tanggung jawab seorang ayah, seorang suami, ya. Para bapak yang dirahmati Allah, ini tafsiran Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tadi saya singkat ya. Sekarang kata beliau, yang disebut dengan la aisha illa aisyul akhirah adalah li'anna aisyad dunya zail. Hakikat kehidupan dunia itu zail, senantiasa rusak, Pak. Tidak abadi. Kalau akhirat apa? Daim. Jadi dunia disebutnya zail, pasti putus, sama dengan fana. Daim pasti mayang, berkelanjutan. Atau bahasa Qur'annya apa? Abadan, kan? Jadi fahuwa al-aisyul al-hakiki, itulah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kita jangan mengejar hidup yang sementara. Harusnya kita kejar hidup yang kekal abadi. Akhirat tentu dalam bahasa Quran, kembali Bapak Ibu ingat Al-Qasas 77, ya, bahwa orientasi setiap mukmin itu apa? Akhirat. Kalimatnya wabtagi fima atakallah ad-darul akhirah. Artinya orientasi mukmin akhirat. Namun diingatkan, jangan sampai melupakan keadaan kita di dunia. Karena bagaimanapun aktivitas kita masih aktivitas yang berkaitan dengan dunia. Kalau misalnya mengabaikan itu salah, bisa disalahkan nanti, ya. Nah, kesimpulan dari poin pertama hadis yang saya tadi katakan dibagi 2 adalah kehidupan dunia itu al hayawatul hayawan. Akhirat, maaf, keliru nih ya. Kehidupan akhirat itu hayatul hayawan, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang baik, yang kekal. Sementara dunia sifatnya darul fana. Maaf, saya salah ketik ya. Jadi kehidupan akhirat disebutnya hayatul hayawan, kehidupan yang sesungguhnya.
atau bahasa lainnya khairun wa abqa. Sedang kehidupan dunia yang sekarang kita alami disebut fana, disebut mataul gurur, disebut laibun walahun. Saya kira pemahaman tentang mataul gurur, kenapa bisa gurur? Sebab sekali lagi, selama kita hidup di dunia terikat dengan perubahan. Apapun yang kita lakukan akan berdampak. Makan saja berdampak. Apapun yang kita makan berdampak. Yang kita lakukan berdampak. Semua pilihan akan berdampak. Akhirat tidak ada sama sekali. Yang kedua, setiap mukmin harus berorientasi pada akhirat, bukan dunia yang tadi, tanpa mengabaikan kehidupan dunia. Di sisi lain, selama kita melaksanakan seluruh kegiatan dunia, begitu banyak peringatan dalam Quran untuk tidak dilalaikan. Sekarang saya ringkas bagaimana perbandingan antara aisyul akhirah dan aisyud dunia. Pertama, akhirat konstan. Bahasa lainnya daim tadi kan Pak? Akhirat itu daim. Dunia zail alias terus berubah, siklus. Sekarang Bapak, saya, kita semua sudah menua. Sekian puluh tahun yang lalu kecil. Bertumbuh enggak? Berubah enggak? Itulah kehidupan dunia. Atau kalau mau disingkat menurut surat 30 ayat 54, selama kita hidup di dunia mengalami 3 tahap. Lemah, kuat, lemah. Itu Ar-Rum 54. Lemah, kuat, lemah. Kapan lemah Pak? Dulu ketika masih bayi. Terus bertumbuh kan? Sampai usia 40. Sekarang mulai masih kuat sih, tapi menuju lemah. Sok parios, tuur nyeri wae. Ya, banyak lah. Pokoknya kondisi tubuh itu terus melemah. Itu menggambarkan perubahan. Tidak bisa ditunggu. Ya, oke. Makanya akhirat disebut darul baqa. Dunia darul fana. Yang pertama. Yang kedua, akhirat itu murni, tidak ada percampuran. Kalau dunia terus membaur dan bercampur. Misalnya tadi, kalau di dunia kita sudah mendapatkan sesuatu, kita konsumsi, habis nggak? Habis pasti? Habis. Di akhirat yang kita dapatkan nggak akan pernah habis. Kenapa? Setiap kali habis otomatis datang lagi. Dan tidak perlu ada proses pencarian. Kalau kita mencari, otomatis dampaknya kemana? Fisik. Terus ada sakit. Akhirat nggak ada lelah, nggak ada sakit, nggak ada letih. Surat Fatir mengatakan begini. Orang surga mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Ya Allah, alhamdulillah, Allah telah menghilangkan dari kami kesedihan, keletihan, kelelahan dan seterusnya. Jadi di akhirat tidak ada, surga khususnya ya. Yang ketiga, menuai hasil itu nanti akhirat. Tidak ada proses. Kalau di dunia menabur dan menuai. Menabur tapi menuai sedikit. Akhirat tidak ada menabur, semua kita peroleh. Bekerja sudah tidak ada, profesi apapun tidak ada, itu akhirat. Surga khususnya. Penuh dengan kenikmatan. Fisugulin fakihun, kata surat Yasin. Mereka sibuk dengan kesenangan, gak peduli ibadah. Memang karena di surga tidak ada lagi ibadah, Pak. Selesai semua. Yang ketiga, yang keempat, terakhir adalah nasib dan keadaan. Kalau perjalanan hidup di dunia ada proses tadi kan, sampai batas waktu tertentu. Di akhirat nggak ada selesai. Bersifat individu di akhirat. Kalau di dunia kolektif komunal. Maka mengapa sholat wajib ditekankan? Kenapa? Karena untuk membangun kebersamaan. Tapi pertanggungjawaban di akhirat individual. Suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, orang tua sendiri. Padahal di dunia berjamaah.
Disinilah makanya ayo sama-sama satu keluarga kita harus semuanya komitmen bareng ibadahnya, karena pertanggungjawaban kita di akhirat masing-masing, bukan kolektif, Pak. Sekarang kita bangun kolektivitas berjamaah itu ditahan. Kenapa? Terakhir, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena kita nggak bisa menempuh ke surga sendirian, harus lewat berjamaah, lewat mendekati hamba-hamba Allah. Nah, inilah cara untuk bisa mempertahankan sampai akhir hidup final dalam keadaan ibadah alias husnul khotimah. Demikian para bapak dan ibu yang kita bahas pada sore ini, masih kalimat pertama. Kalimat kedua nanti berkaitan dengan bagaimana merajut perdamaian hati di antara sesama mukmin. Apa caranya? Kita akan lanjutkan. Barakallahu li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.